sekali lagi. Tidak bisa. Sudah 3 kali. Maaf. Agak kecanduan. Datang ke kota Jing sendirian? Selama bertahun-tahun berjuang? Aku telah mengalami banyak mimpi yang aneh dan ganjil. Tapi tidak pernah terpikir 10 tahun kemudian, bertemu Fu Hanzhou lagi di atas ranjang. Jiang Shao, tenanglah, pacarmu hampir tiba. Meskipun datang, apa masalahnya? Aku bersusah payah mengejarnya hampir setengah tahun. Sudah 3 bulan pacaran, tidak boleh disentuh sedikit pun. Kedatangannya tepat, aku akan memberinya pelajaran gratis. Lihat wanita ini, bagaimana cara merawat pria. Haha. Tahu kenapa aku tidak membiarkanmu tidur? Karena aku ini, begitu ada yang kotor dan bau mendekatiku, aku merasa mual. Aku Nanzi meskipun harus tidur dengan pria terhebat. Wanita busuk, beraninya kau memukulku. Kau yang tanpa latar belakang yatim piatu tanpa keluarga. Percaya atau tidak, dengan satu kata dariku, kau bisa diusir dari kota ini. Aku yakin piatu, tapi bukan berarti kau bisa seenaknya. Jika kau tidak punya ayahmu, kau tidak ada apa-apanya. Bahkan sampah yang dipilah sampah yang tidak ada yang mau. Kenapa kalian diam saja? Pegang dia untukku. Hei, lihat Fu Hanzhou datang. Benar-benar Fu Hanzhou. Itu dia. Mungkin karena dia adalah orang yang paling menakjubkan yang pernah kulihat. Padahal 10 tahun lalu hanya bertemu sekali itu aku masih ingat dia. Berhenti. Ada apa, Nona kecil? Kau mengganggu lagi. Ayah sedang mengajar murid. Aku cari Babao. Ayah, siapa nama kakak itu? Cukup tampan? Setampan apa? Dia namanya Fu Hanzhou. Dia adalah murid yang sangat pintar. Setiap kali juara 1 matematika, fisika, kimia. Pintar sekalipun, bagaimana? Sepintar apapun, dia tetap murid ayahku. Ayah mengajariku setiap hari. Nanti kalau aku besar, aku akan lebih pintar darinya. Benar. Namun, Fu Hanzhou sekarang lebih mempesona dan semakin sulit dijangkau. Nona Nan, bukankah kau ingin meniduri pria terhebat di Haicheng? Dia sudah datang, ayo lakukan. Iya, tadi bicara keras sekali, sekarang ciut. Ku dengar kau ingin meniduriku. Pak Fu, salah paham. Dibanding Fu Hanzhou, Jiang Che bahkan tidak ada apa-apanya. Tapi pria seperti ini juga tidak akan seperti Jiang Che yang berpikir dengan bagian bawah. Nona Nan, kau di depan banyak orang bilang Pak Fu kita bukan pria terhebat di Haicheng. Tidak takut dia nanti akan melampiaskan amarahnya pada kita semua yang hadir? Pak Fu, Nona Nan yang bilang, iya, tidak ada hubungan dengan kami. Apakah Pak Fu hebat? Aku belum mencoba. Tidak bisa asal berkesimpulan. Sepertinya malam ini Nona Nan harus mencicipi, kalau tidak, citra bos besar akan runtuh. Pak Fu, Anda. Kita pindah tempat. Nona Nan bisa mencicipi perlahan-lahan. Tunggu. Kak Hanzhou, maaf sekali. Anak buahku terlalu tidak tahu diri. Begini, sekarang akan kubawa dia pergi. Kau yakin dia anak buahmu? Anak buahmu menyinggung perasaanku. Sudah pikir bagaimana bertanggung jawab?
Aku salah bicara. Aku tidak kenal dia sama sekali. Kau bawa dia kembali sekarang. Dan untukku, ajari dia dengan baik. Kau. Pakai celana lebih cepat dari lepas. Segitu takutnya dikejar gue? Iya juga. Semalam kalau gue nggak nge-challenge dia di depan banyak orang, dia nggak bakal bantuin gue. Hei, sia-sia. Di grup perusahaan Zizi, pada ngomongin kamu semalam dibawa pergi sama Fu Hanzhou. Beneran nggak? Iya, benar. Gue semalam bareng Fu Hanzhou. Apa dia gangguin kamu? Kita lapor polisi aja. Iya, tapi lihat dia sopan. Lapor polisi urungkan aja. Maksudmu kalian tidur bareng? Bagus banget, Zizi. Fu Hanzhou dibanding Jiang Che, si timun busuk itu, jauh lebih bisa diandalkan. Sekarang kasus ayahmu bisa dibuka lagi, cuma satu kata darinya, udah bisa beres. Nanti aja deh. Gue tutup dulu ya, nanti ketemu di kantor. Dulu waktu gue setuju sama Jiang Che, memang mau manfaatin kekuasaannya. Akhirnya gue yang naif. Tapi buat lepas dari si brengsek itu, tidur sama Fu Hanzhou nggak rugi. Nona Nan, mau kemana? Gua anter? Nggak usah, gue naik taksi aja. Di sini susah naik taksi. Yah, kita sama-sama ke kota, kan searah. Semalam berani banget. Sekarang malah jadi malu-malu. Dia ternyata belum pergi. Blokir gua ya. Kalau berani, jangan balik. Gua bikin, lo nggak bisa naik ke atas. Maaf, Pak Fu, pinjam lo sekali lagi. Kalau tahu Pak Fu ada di sini, gue udah naik dari tadi. Nona Nan tinggal di mana? Pak Fu, semalam capek ya? Sebenarnya, kemampuan nyeduh teh gue lumayan. Mau ke rumah gue cobain? Ayo. Ke Boyue. Tuan Lu, berhenti di sini saja. Terima kasih. Benar saja, kau akan memanfaatkanku lagi. Tunggu sebentar. Karena kita akan berpura-pura, lakukan dengan serius. Wanita ini berani membawa orang kembali. Kau tidak benar-benar berpikir Fu Hanzhou menganggapmu penting, kan? Tunggu saja. Aku punya banyak kesempatan untuk menghajarmu. Nona Nan, kau adalah wanita pertama yang berani berulang kali memanfaatkanku.
Tuan Fu, karena kau tahu segalanya dan masih rela dimanfaatkan olehku, bukankah kita saling membutuhkan? Kalau begitu, saya tidak akan sungkan lagi. Jangan di sini ya. Kenapa? Takut dia lihat dan sakit hati? Kamu tidak akan punya kesempatan untuk balikan. Tentu saja bukan. Tubuh Direktur Fu sangat bagus. Saya khawatir ada orang yang lihat. Akan minder. Berikan nomor teleponmu. Nanti saya ingin minum teh biar bisa hubungi kamu. Tidak mau. Setelah selesai memanfaatkan, mau dibuang? Direktur Fu, saya sudah memanfaatkan Anda 2 kali. Kita juga tidur bersama 2 kali. Kita sudah lunas, kan? Nona Nan, Anda wanita yang pintar. Sebelum membuat keputusan, pikirkan baik-baik sebelum bicara. Saya tidak mengerti maksud Direktur Fu. Tolong katakan langsung. Saya dan Anda sangat cocok di ranjang. Saya ingin melanjutkannya. Saya punya pertanyaan untuk Direktur Fu. Katakan. Kita sebelumnya tidak kenal, kan? Kenapa? Kemarin adalah pertama kali kita bertemu. Anda tahu saya ingin memanfaatkan Anda masih mau bekerja sama dengan saya. Kenapa? Apa Direktur Fu suka sama saya? Sepatu dansa ini cantik sekali. Terima kasih, Ayah dan Ibu. Ayo, Hanzhou. Ayahmu belum cerita tentang keadaanmu. Kita kerjakan dulu satu set soal buat lihat kemampuanmu. Kerjakan pelan-pelan. Aku ambilkan air untukmu. Soal ini gampang banget. Masih perlu les privat? Sepatu dansa ini cantik banget. Makasih, Ayah Ibu. Kalau gitu aku coba ya. Coba menari. 1, 2, 3, 4. Tarianmu bagus sekali. Babao, apa aku menari dengan bagus? Zizi. Pelan-pelan. Di lantai atas, ada kakak laki-laki lagi ngerjain soal. Jangan ganggu dia. Hanzhou, Ya? gimana? Sudah selesai? Guru, ini. Guru, saya mohon bimbingan Bapak ke depannya. Baik.
Nona Nan memang memiliki modal kepercayaan diri, tapi Anda terlalu khawatir. Yang ingin saya katakan adalah, kita bisa mempertahankan hubungan semacam ini, dalam jangka panjang hubungan teman tidur, hanya tidur bersama, tanpa cinta. Teman tidur. Ternyata aku memang berlebihan. Sampai-sampai aku mengira dia ingin pacaran denganku. Tidak mau. Pak Fu, Anda pasti tidak kekurangan wanita, kan? Kepribadianmu paling baik. Suara paling merdu. Paling hebat. Ternyata dia sama seperti Jiang Che. Punya banyak wanita. Kuberi kamu 3 hari untuk berpikir. Cahaya bulan putih ini memang hanya cocok digantung di langit, begitu jatuh di tempat tidur. Hancur dengan cepat. Jika aku adalah putri salju, aku tidak mau jadi putri salju. Aku adalah milik ayah dan ibuku satu-satunya putri. Aku juga tidak mau tanpa persetujuanku berani mencium pangeranku. Aku hanya akan membiarkan anak laki-laki yang kusuka menciumku. Siapapun yang kunikahi dialah pangeran. Zizi, kita masih punya banyak waktu. Aku tidak mau jadi persetan pangeran berkuda putih. Aku pasti akan mendapatkanmu. Nanzi, ada apa dengan proyek tahunan ini? Acara tahunan yang sudah disepakati dengan Hao Corporation dan perayaan ulang tahun semuanya bermasalah. Jika kamu tidak bisa segera membuat Direktur Hao berubah pikiran, apalagi kamu ingin naik jabatan segera berkemas pergi. Aku sudah berusaha selama ini. Tinggal selangkah lagi dari posisi manajer. Tidak boleh menyerah begitu saja. Bagaimana jika Jiang Che ingin balas dendam? Kalau begitu, kamu temui Direktur Hao, bukankah itu sesuai keinginannya? Jika tidak masuk sarang harimau tidak akan dapat anak harimau, siapapun tidak bisa diandalkan. Aku harus mengandalkan diriku sendiri mendapatkan semua yang kuinginkan. Nona Nan, Pak Hao menunggu Anda di dalam. Terima kasih. Wah, ini kan sayangnya Jiang Che. Kukira PR cewek baru. Sayangnya Tuan Jiang, badannya memang oke. Pakaiannya tertutup banget, malah lebih menggoda. Kenapa? Tadi malam tidak menemani Tuan Jiang dengan baik, membuat Tuan Jiang marah. Kalau begitu cepat minta maaf. Kesini. Hari ini, minuman di meja, semuanya diminum. Aku akan memberimu 1 kesempatan untuk berlutut dan minta maaf padaku. Seru. Kamu pikir kamu baik ya? Kamu pikir dengan mendapatkan Fu Hanzhou bisa menginjak-injak aku? Kamu tahu siapa dia? Masa dia tertarik padamu? Aku sudah baik padamu tapi kamu selingkuh. Ya, Tuan Jiang memang baik padaku biasanya. Kalau begitu, apa jika aku minum semua ini? Kamu akan memaafkanku? Minum dulu. Kamu sendiri yang selingkuh dan berani bicara padaku? Aku selingkuh, kenapa? Aku dan Fu Hanzhou sangat bahagia bersama. Kamu berani melawan.
Jiang Che. Kamu ramai sekali ya? Kalau main keluar, kenapa nggak ajak kami? Kemari. Tidak menyangka, malam itu kamu sangat puas. Tapi kata-kata seperti itu, ke depannya, jangan di depan orang lain menyebutnya. Aku tadi ngomong ngawur. Kak Hanzo, kamu demi seorang wanita. Sampai meninggalkan saudara. Nanzi, kamu wanita ini. Beritahu Jiang Bin. Anaknya bawa pulang dan didik dengan baik. Benar-benar bos besar. Tindakan ini lebih kejam dariku. Terima kasih, Pak Fu tadi yang menyelamatkan. Bagaimana kalau saya traktir makan? Kamu pikir, apa saya butuh traktiranmu? Sepertinya kamu pada tawaranku tidak tertarik. Kalau begitu, hubungan kita selesai sampai di sini. Kamu boleh pergi. Baik. Selamat tinggal. Fu Hanzhou. Aku bisa dengan iblis melakukan transaksi apapun. Tapi padamu, yang kuinginkan adalah dirimu hatimu. Karena kamu tidak mau memberikannya. Aku lebih baik tidak meminta apa-apa. Masih mau lari? Baru saja selesai dimainkan Fu Hanzhou. Pulang ya, katakan padaku. Bagaimana caramu menemaninya di ranjang? Katakan. Kulihat kau mau lari kemana hari ini. Hari ini aku harus menghabisimu. Lalu kirim video itu ke Fu Hanzhou. Kulihat kau masih bisa pura-pura apa lagi? Jika kau sentuh aku sekali lagi, aku akan bunuh diri bersamamu. Saran aku, lebih baik hemat tenaga. Hari ini kau akan mati. Dan kau akan mati, karena kenikmatan bersamaku. Berani kau pukul aku? Nanzi. Nanzi, kau tidak apa-apa? Aku membunuh orang. Jangan takut. Ada aku di sini. Masih ada napas? Kamu bawa Nonanan pergi dulu, biarkan aku yang urus ini. Di sini tidak bisa tinggal lagi. Ke tempatku. Ini adalah Rumahku. itu. Aku tinggal sendiri. Selain petugas kebersihan rutin, kamu adalah wanita pertama yang datang ke sini.
Mau mandi? Fu Hanzhou, kamu tadi kenapa pergi ke rumahku? Karena aku ingin bertemu denganmu. Jiang Che tidak mati, hanya gegar otak, tidak ada bahaya jiwa. Goer. Dan hal hari ini, termasuk pembelaan diri yang sah, kamu tidak perlu menanggung tanggung jawab apapun. Apakah aku salah lihat? Dari matanya, aku melihat kepedihan. Orang seperti dia mau menurunkan martabat, berulang kali membantu aku, meskipun benar-benar hanya menginginkan tubuhku. Aku juga yang diuntungkan. Nanzi, kamu tahu perasaanku? Kamu menyiksaku dengan ini, andalah. Akulah yang menginginkannya. Kamu sebelumnya menolakku. Hanya karena aku membantumu. Sekarang kamu mau lagi. Karena aku lebih suka memegang kendali. Fu Hanzhou, maukah kamu tidur satu ranjang denganku? Hanya tidur. Tidak bicara keuntungan. Tidak bicara perasaan. Dan bisa menghentikan kerjasama kapan saja. Yang kamu buat? Nasi itu seperti cinta, Angkulin. Harus dilihat dengan siapa dibuatnya. Duduklah. Ya. Kalau hari ini tidak ada urusan minta izin ke kantor, pergi ke kantor keamanan buat laporan. Sopir akan mengantarmu. Jiang Che berapa lama ditahan? Kamu mau dia ditahan berapa lama? Aku orangnya pendendam. Sejujurnya tadi malam, sesaat. Aku ingin membunuhnya. Kalau mau tertawa, tertawalah dengan lepas, ya memang aku seperti itu. Pasti balas dendam. Aku tertawa karena kamu tidak punya selera. Jiang Che yang seperti itu, bagaimana bisa kamu menyukainya? Kalau aku bilang, aku tidak menginginkan dirinya. Tapi sesuatu di belakangnya. Fuzong, apakah kamu akan meremehkanku? Semua hubungan yang bisa bertahan lama, entah itu saling berjuang bersama, atau saling membutuhkan. Kalau kau bilang kau hanya mencintainya, barulah aku benar-benar meremehkanmu. Pak Fu ini mengingatkanku. Jangan jatuh cinta padamu. Apa yang Jiang Che punya, aku punya lebih banyak yang Jiang Che tidak punya, aku juga punya, aku dan korporasi Fu, apa yang kau mau katakan saja. Aku mengincarmu. Tenaga yang kuat. Sudah kudapatkan. Di ranjang, kita setara. Kau senang, aku juga senang, tapi di luar ranjang. Aku masih berharap kau mengincar sesuatu dariku, kalau tidak, aku akan merasa aku memanfaatkanmu. Dia begitu takut aku jatuh cinta padanya, Sepertinya kalau tidak bilang mengincar sesuatu topik ini tidak akan selesai. Baiklah. Nanti kalau aku sudah pikirkan akan ku minta dari Pak Fu, aku pergi ke kantor keamanan dulu. Hei, rumahmu masih diperiksa, setelah selesai catat laporan sopir akan mengantarmu pulang. Baiklah.
Kalau begitu, sepertinya akan merepotkan Pak Fu beberapa hari. Oh ya, nanti malam pulang. Aku yang masak. Baik. Dia benar-benar tidak ingin berutang padaku, hanya saja. Dulu dia apa yang dia incar dari Jiang Che. Halo Tante, Zizi, kamu ada waktu? ada waktu? Tante, kenapa? Aku gak apa-apa. Ini soal Yutong. Dia berantem di sekolah. Lawannya anak yang punya penyakit jantung. Aku dan ayah Yutong, untuk sementara nggak bisa ke kota Jing. Jadi aku minta tolong kamu pergi ke sana. Baik, mengerti, Tante. Yang Yutong, Kok kamu? Aku nggak panggil kamu? Tantemu itu masa dia ngaku jadi ibuku? Dia itu orang ketiga, jangan campuri urusan keluarga kami. diam kau. Aku peringatkan kamu dengan serius. Ayahmu dan tanteku masing-masing lajang dan bebas berpacaran. Kalau kamu masih ngawur, awas aku sobek mulutmu. Kamu, Yang Yutong, bagaimana tanteku memperlakukanmu? Kamu tahu betul, dia biasanya sabar sama kamu karena ayahmu. Aku nggak punya alasan buat sabar. Kamu sebaiknya bersikap lebih baik nanti. Kalau tidak, mereka akan memasukkanmu ke penjara. Aku malah akan merayakan. Benar-benar masuk penjara? Aku sudah tanya dokter. Korban adalah penari. Kamu langsung mendorongnya turun dari tangga. Jika tidak sengaja menghancurkan karier menarinya, apa yang bisa kamu berikan untuk mengganti seumur hidupnya? Ayo, ikut aku ke ruang pasien dulu, minta maaf padanya. Kalau kamu berani bersikap buruk, aku akan langsung pergi. Ayo. Nona Nan, yang mendorong keponakanku turun tangga adalah keluargamu. Murid itu ternyata keponakan Xie Lidong. Xie Xiao ada di lingkaran Jiang Che. Kali ini Yang Yutong benar-benar hancur. Kakak perempuanku hanya punya satu anak perempuan ini. Sejak kecil, seluruh keluarga memanjakannya seperti mutiara di telapak tangan. Dan sekarang dia terpaksa mundur dari kompetisi balet. Apakah dia masih bisa menari ke depannya? Itu sudah menjadi masalah. Kalian mau memberi kompensasi apa? Apa hubungan kalian? Bisa dibilang adik perempuanku. Xie Xiao, perihal ini memang kesalahan keluarga kami. Tidak mendidik anak dengan baik. Anda lihat, apa yang perlu kami ganti rugi pasti kami usahakan. Pergi dulu kamu. Soal ganti rugi, saya bicara dengan kakakmu. Kalau bukan karena Bibi beneran bisa satu tamparan buat si serigala tak tahu terima kasih ini menempel di dinding. Soal Jiang Che, ada hubungannya denganmu, kan? Bisa dibilang. Sedikit sih. Aku bisa memberikanmu muka ini tidak melapor ke polisi untuk menangkapmu adik perempuan murahan itu. Xie Xiao, aku dan Jiang Che sudah tidak mungkin lagi. Jika Anda karena dia, Tidak ada hubungannya dengan Jiang Che. Aku memberi muka pada Hanzhou. jika Anda karena dia, Tidak ada hubungannya dengan Jiang Che. Saya menghormati Hanzhou. Mengenai syaratnya, saya akan menemuinya sendiri untuk membahas. Xie Xiao, kebaikan ini saya terima. Tapi Anda mungkin melebih-lebihkan. Hubungan pribadi saya dengan Direktur Fu. Jika Anda dan dia tidak mencapai kesepakatan, saya tidak akan mengingkari ganti rugi. Benarkah? Mungkin juga. Kamu yang meremehkannya. Selamat jalan. Sampai jumpa lagi. Entah Xie Lidong akan memberikan syarat apa. Fu Hanzhou, apakah dia akan setuju? Hei Bibi. Meskipun keluarga itu untuk sementara tidak mempermasalahkannya, tapi kamu dan Om yang masih harus memberitahu Yutong tentang konsekuensinya. Tidak bisa setiap kali membersihkan kekacauannya, dia harus menyadari kesalahannya. Bibi mengerti. Zizi,
Jaga dirimu baik-baik. Aku tidak apa-apa. Bibi, tenang saja. Melihat sifat keluarga Xie yang Yutong tidak mati pun pasti setengah mati. Mau tamat SMA dengan baik sudah tidak mungkin. Mungkin juga akan meninggalkan catatan kriminal. Yang Yutong masih kekanak-kanakan. Tapi paman yang sangat baik padaku. Hubungan dengan Bibi juga stabil. Biar saja demi Bibi. Xie Lidong, kamu memang pintar mengambil kesempatan dalam kesempitan ya? Direktur Fu yang menganggap uang seperti kotoran. Bahkan keuntungan sekecil ini pun tidak rela. Jangan-jangan dengan Nona Nan hanya main-main saja. Diam. Kontraknya kirim dulu, bicara nanti. Zizi, kali ini kamu benar-benar tidak bisa kabur. Dasar tak tahu terima kasih kartu nama sudah lama diberikan. Akhirnya kamu mau menelepon juga. Halo. Pak Fu, aku sedang belanja di supermarket. Malam ini kamu mau makan apa? Apa saja boleh. Aku bisa coba, berusaha membuatmu puas. Aku lebih ingin makan. Kamu? Pak Fu, kalau kamu tidak bilang aku akan masak seenaknya. Tambah WeChat. Aku kirim ke kamu. Ada acara mendadak yang tidak bisa dihindari. Pulang agak larut, makan dulu saja. Jangan tunggu aku. Tidak apa-apa, aku tidak lapar. Menunggumu. Kalau bosan, bisa pergi ke ruang media di lantai bawah tanah. Tidak kusangka Fu Hanzo ternyata mengerti begitu banyak alat musik. Mama, Papa, aku suka cello dan balet. Menurut kalian, aku nanti jadi penari balet atau pemain cello? Hahaha. Zizi, apapun yang kamu mau lakukan, lakukan dengan berani. Mama, Papa, mendukungmu iya. Kalau begitu, aku akan mainkan satu lagu lagi untuk kalian baik. Hahaha. Baru pulang. Makanannya sudah dingin. Kembali ke kamar dan tidur. Aku akan memanaskan makanan dan membuatkanmu sup penghilang mabuk.
Aku menciumnya. Kalau begitu, bisakah kamu mencium minuman apa itu? Bos Fu sedang menguji kemampuan kerjaku. Romane Conti. Tahun? Salah sekali. Cium 1 kali. Itu kan kamu yang diuntungkan? Aku pergi memanaskan makanan dulu. Ada apa? Apa lagi masakan yang bisa kamu buat? Bisa sedikit-sedikit, tapi tidak ahli dulu. Waktu kuliah, aku belajar sambil bekerja di restoran. Bekerja paruh waktu? Gurunan yang begitu menyayanginya, dan istri guru. Dia masih mau bersusah payah bekerja paruh waktu. Jika dia menanyakan tentang keluargaku, haruskah aku memberitahunya? Sebenarnya, aku sudah lama mengenalnya. Aku sudah menjual rumah di kampung halaman. Ingin di daerah kota membeli yang lebih bagus. Jadi aku bekerja sambil sekolah. Aku saja. Berciuman dengannya begitu liar. Saat diranjang, dia menggoda dengan santai, tapi jantungku berdebar kencang. Makanannya mau dingin lagi, ayo makan. Dua hari itu, aku dan Fu Hanzo bersenang-senang siang malam, dibandingkan dengan keangkuhannya, yang aku rasakan lebih banyak kelembutan dan perhatiannya. Aku tidur dalam pelukannya, selalu bermimpi, kita sedang berpacaran bahkan kekasih yang sudah bertahun-tahun menikah tapi mimpi pasti akan berakhir. Hari ini aku harus pulang. Kapan datang lagi? Kamu bisa menghubungiku. Kalau aku tidak sibuk. Setelah makan. Aku antar kamu ke kantor, kebetulan lewat. Zizi, lihat forum perusahaan. Bisa pakai seragam kerja begitu seksi, sekilas sudah kelihatan bukan orang baik. Nggak perlu kerja keras jadi kuda beban, cukup jual diri untuk dekat dengan orang kaya. Benar-benar mempermalukan wanita. Lihat gaya genitnya itu, entah sudah dengan berapa pria, yang nggak jelas hubungannya. Ini 2 bulan yang lalu, khusus memesan taksi untuk menjemput pimpinan klien. Ayo, kita ke departemen teknis tanya, lihat mereka kenapa. Postingan sampah seperti ini bisa jadi poster atas. Ada gambar, ada bukti. Nggak takut makin jadi makin buruk kalau ditanya. Betul. Dia kemarin gak masuk kerja. Pasti sedang pindahin uang. Ikut Jiang C 3 bulan. Pasti sudah banyak mengumpulkan harta. Iya. Model yang pindah-pindah antar pria, tapi masih pura-pura suci, pasti nggak akan punya akhir yang baik. Berani kau siram aku, mulut begitu kotor, biar ku bersihkan. Kau sendiri cari pukulan, tentu akan aku turuti. Semua pada santai. Kalau nggak mau kerja, pergilah. Kak Manrong, Nanzi dia.
Soal pos anonim, kau mau bagaimana menanganinya? Laporkan ke Satuan Keamanan. Lapor ke Satpam. Lapor ke Satpam. Apa perlu segitunya? Gimana dong citra perusahaan kita? Oh, ternyata di dalam perusahaan kita ada cewek matre yang cari backing. Bisa ningkatin citra perusahaan ya? Lapor ke Satpam gak masalah. Karena semua orang pengen lihat tontonan. Mau tahu siapa yang ngomongin? Ini bukan solusi terbaik. Mau ngapain aja berdiri? Mau jadi maskot ya? Kamu tunggu aja. Ikut ke kantor. Pak Tang. Maaf, Kamu nggak salah, dulu aku mati-matian minta kamu ke HR, karena aku lihat karakter kuatmu. aku yang gagal ngurus urusan pribadiku, bikin perusahaan jadi bahan omongan. Soal postingan itu biar ditangani Satpam. Aku datang mau bilang, setelah cuti melahirkanku selesai, aku akan pindah ke perusahaan baru sebagai petinggi. Posisiku akan ditentukan antara kamu dan Miss Ya Oksue. Saya akan menanganinya. Duduk. Miss Ya Oksue, dia mengambil banyak proyek kerjamu. Kamu yakin dalam waktu singkat kamu bisa merebut kembali semua pekerjaan itu? Kamu sudah lihat sendiri. Aku adalah orang yang langsung membalas dendam. Aku bisa menahannya selama ini. Aku sudah punya rencana. Baik. Aku akan menilai pekerjaanmu selanjutnya dengan standar yang paling ketat. Isi pekerjaanmu. Posisinya di sini. Bisa dapat atau tidak. Tergantung kemampuanmu. Terima kasih, Direktur Tang. Halo, saya ingin bertemu Nyonya Liu. Maaf, Nona, hanya anggota klub yang diizinkan masuk. Miss Yao Xue merebut dariku proyek Nyonya Liu. Jika aku ingin merebutnya kembali, aku harus bertemu Nyonya Liu hari ini. Nona Nan. Kebetulan sekali. Nona Nan. Kebetulan sekali. Tuan Lu. Tuan Fu. Buatkan satu untuk Nona Nan kartu anggota Diamond Premium biayanya tagih ke aku. Baik, Tuan Lu. Tidak usah, Tuan Lu terlalu merepotkan. Apa repotnya toko ini milik kakakku? Kalau mau balas budi setelah selesai nanti turunlah temani kami main. Kami kekurangan pemain ganda. Baik, Nona Nan silakan, ikut saya ke sini, isi formulir. Melihatnya sampai terpesona ya, tadi saat dia ada, kenapa tidak berani bicara? Ini namanya suasana jomblo tidak akan mengerti. Kalau tidak salah ingat, Nyonya Liu di musim ini mudah alergi serbuk sari. Nona Nan. Kebetulan sekali. Saya tidak ingin bohong. Saya sengaja mencari Anda. Tapi saya ingat akhir-akhir ini dengan perusahaan Anda tidak ada kerja sama bisnis. Nona Nan mungkin sia-sia datang ke sini. Hari ini saya datang. Ada sesuatu yang sangat berharga yang ingin saya tunjukkan. Kamu mau menggunakan foto perselingkuhan suamiku untuk mengancamku. Aku tahu. Sebelumnya kita hampir saja menandatangani kontrak. Anda tiba-tiba menarik diri bukan karena kemampuan bisnis Miss Yao Xue lebih baik dariku tetapi karena seseorang mengatakan padamu bahwa aku punya moral yang buruk mendapatkan hasil dengan naik ke ranjang pria. Karena kamu sudah tahu kenapa sebelumnya tidak menemuiku untuk menjelaskan? Aku pikir membuktikan diri mudah. Orang yang memfitnahku tanpa bukti. Alasanku baru datang hari ini adalah karena aku mendapatkan bukti kuat ini ingin memberitahumu siapa yang mendekati suamimu. Apa yang kamu inginkan?
Aku orang yang pendendam. Semua foto ada di USB ini. Urus sendiri. Aku meremehkanmu. Kamu punya dendam dengan Misia Oksue ini. Benar? Apa yang dia lakukan sendiri difitnahkan padaku. Ini, aku tidak bisa menelannya. Kamu begitu percaya diri aku akan membantumu menghadapi Misia Oksue. Dijadikan senjata olehmu. Tidak ada Nyonya Liu, masih akan ada tak terhitung Nyonya Li, Nyonya Zhang, Nyonya Wang. Pasti ada satu orang yang tidak tahan. Misia Oksue ini. Kemampuannya sungguh tidak kecil. Barang sudah sampai. Kalau begitu aku pamit dulu. Nona Nan. Jika seandainya kamu, apa yang akan kamu lakukan? Benar-benar rubah kecil yang licik. Melawan wanita tidak menarik. Kuncinya ada pada pria. Tidak ada Misia Oksue, masih akan ada tak terhitung wanita lainnya, ambil uangnya. Itu lebih praktis. Tahu menggunakan otak untuk menyelesaikan masalah. Bukan dengan emosi. Bukan rubah kecil ya. Benar-benar siluman rubah. Tidak kusangka kamu masih muda tapi pikiranmu sudah dewasa. Waktu aku seusiamu dulu, aku selalu berpikir cinta bisa mengalahkan segalanya. Apa aku bodoh? Tentu tidak. Sebaliknya, aku sangat mengagumi keberanian Anda. Aku sadar, karena di dunia ini aku tidak punya siapa-siapa, aku hanya punya diriku sendiri. Jika aku memberikan sepenuh hati kepada seorang pria, aku akan kehilangan segalanya. Jadi, aku tidak punya keberanian untuk mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Apalagi berharap ada orang yang bisa mencintaiku dengan tulus, cinta seperti itu. Aku tidak sanggup menanggungnya. Jadi dalam arti tertentu aku iri pada Anda. Setidaknya Anda pernah mengalami cinta yang hebat. Zizi, aku tidak akan membuatmu kehilangan segalanya. Kamu boleh dengan berani mencintaiku. Percayalah padaku. Nona Nan, ini dari Tuan Lu untukmu, ruang ganti yang disediakan. Terima kasih. Papu, apa ada yang bilang padamu? Orang kaget bisa mati? Aku hanya datang melihat apakah bajumu cocok atau tidak. Lagi pula, aku tidak menyelinap masuk. Kemari. Tidak terlalu pas. Warnanya juga tidak suka. Kalau begitu aku suruh orang. Ambil satu set baju yang pas lagi. Aku bantu lepaskan. Ngapain? Ada apa di dalam? Lagi ngapain di dalam? Jangan sampai kelewatan main bola. Pergi. Suruh ambil 2 set baju dengan gaya lain. Ayo, ayo. Baik. Cucuk rambut yang kuberi, kenapa tidak kamu bawa? Aku tidak punya kesempatan pakai. Mubazir kalau disimpan. Beri saja ke gadis yang membutuhkan. Apa aku, Fu Hanzhou, semiskin itu sampai memberi satu hadiah kedua wanita? Lalu kenapa? Barang lelangan orang kaya, bukannya sudah dipakai orang lain? Ingat baik-baik, selain kamu, aku tidak akan tidur dengan wanita lain, dan tidak akan ada orang lain yang layak menerima hadiah dariku. Ambil baik-baik. Sombong sekali.
Berani bilang kau hanya cinta aku, dan tidak akan menikahi siapapun selain aku. Nona Nan, lama tidak bertemu. Tuan Xie, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Tidak perlu, aku yang harus berterima kasih kepada yang di sampingmu. Kalian bermain dulu, aku mau menjemput seseorang, aku pergi. Katakan saja apa yang ingin ditanyakan. Bagaimana caramu membuat mereka puas? Ah, mudah. Hanya saja di proyek kerjasama memberi sedikit keuntungan. Sedikit, miliaran. Kapitalis memang seperti itu. Kamu bicara terlalu banyak. Tapi kamu tidak perlu merasa terbebani. Rubah tua seperti Hanzhou uang sebanyak ini di proyek lain, dalam sekejap kembali 10 kali lipat. Pergi sana. Apa yang kamu pikirkan? Fokus sedikit, kalau tidak, kau akan kesusahan jika kaki terkilir. Semakin kapitalis semakin tidak mungkin begitu mudah mengeluarkan miliaran rupiah. Dia tidak hanya memberi tapi juga tidak pernah mengatakannya di depanku. Kau menatapku seperti itu, aku jadi ingin menciummu. Kak Hanzhou. Kakak Hanzhou lama tak berjumpa. Ya, Dia itu benar-benar binatang. Dia tidak layak jadi guru. Saat dia memberikan les tambahan padaku, dia memasukkan tangannya ke dalam rokku. Dia ingin menyakitiku. Saudara Zong, kita tidak punya dendam. Kenapa kamu memfitnahku seperti ini? Bunan, saya menghormati Anda, makanya memilih Anda untuk memberi saya les. Tidak menyangka Anda gagal merayuku, lalu ingin memaksaku. Aku baru 17 tahun, apakah aku seumur hidup akan dipandang rendah? Diam, aku tidak. Pak Polisi Kepala Sekolah. Jika aku benar-benar melakukan hal yang lebih keji dari binatang, aku mati konyol. Tidak peduli kecelakaan ayah dan ibu yang terpeleset, apakah itu disengaja? Keluargaku yang dulu bahagia semua dimulai dari Zhong Yao memfitnah ayah dan hancur. Xie Lidong, si bodoh. Tidak tahu Zhong Yao, sudah lama mengagumi Fu, Elas, malah membawanya sengaja, membuat suasana tegang. Nona Nan ini, Zhong Yao, pemain cello internasional terkenal, baru pulang ke negara. Ini Nona Nan Zi. Nona Zhong. Sudah lama mendengar nama baik Anda. Kau mengenalku. Saya sering mendengar dari seorang teman lama tentang Anda memuji bakat Anda, memuji bakat Anda. Terlalu memuji. Kak Hanzhou, sudah bertahun-tahun tidak bertemu Om dan Tante. Bagaimana kesehatan mereka? Tidak tahu apa yang ingin kau ketahui? Pergi saja lihat sendiri. Ah, kita jarang berkumpul. Jangan hanya berdiri saja. Pemanasan dulu, ayo main. Sudah lama tidak bermain bola dengan Kak Hanzhou, ayo. Tadi ngapain menghindar? Tidak apa-apa. Aku tidak tahu status Nona Zhong dan dirimu. Dia terlihat seperti dari lingkaran kalian. Bagaimana kalau dia tunangan masa kecilmu? Tidak ada, teman, masa kecil, juga tidak ada tunangan. Kalau begitu, tindakan kita tadi terlalu akrab. Memeluk pinggangmu itu sudah akrab, lalu saat kau merengek di tempat tidur kenapa? Kamu tidak apa-apa? Kena di mana? Biar kulihat. Khawatir padaku ya? Udah jam berapa ini? Masih bercanda aja? Coba kulihat. Ah, tidak apa-apa, luka kecil. Kak Hanzhou, kamu baik-baik saja? Kamu buta ya? Kalau nggak bisa main, jangan asal pukul. Aku juga nggak sengaja. Ya, main bola kan pasti ada kecelakaan. Fu Hanzhou ternyata mau melindungi Nanzi dari bahaya. Wanita ini... Jangan khawatir, aku benar-benar nggak apa-apa. Aku mau istirahat sebentar, kalian main aja. Kamu mukul aku? Maaf, Nona Zhong, aku nggak sengaja.
di lapangan, bola nggak punya mata. Rasa balas dendamnya cukup besar. Wanita, kalau nggak bisa bikin kamu mati, namaku bukan Zong. Nggak main lagi. Nona Zong, jangan pergi dong. Aku belikan obat ya. Ganti baju. Makan. Mau apa kamu? Lepaskan aku. Mau apa kamu? Pertanyaan itu seharusnya aku yang bertanya, kan? Tadi kamu yang duluan mukul aku di lapangan. Aku cuma mau balas. Aku mukul kamu, terus kamu balas? Kalau kamu bunuh orang, apa harus bayar dengan nyawa? Apa katamu? Aku nggak ngerti. Kupikir 10 tahun lalu, kalau seperti sekarang ini di mana-mana ada CCTV, kamu pasti nggak berani seenaknya memfitnah seorang guru yang baik. Tapi sekarang, kamu berani menyerang aku habis-habisan. Kamu benar-benar sudah biasa sombong. Dulu si Nanfeng, bajingan tua itu, ingin menyakitiku. Jadi kamu juga mengenaliku, kan? Kenapa tadi kamu nggak bilang? Mana aku ingat jelas? Orang kecil sepertimu, aku nggak peduli. Kalau dulu, ayahku benar-benar penjahat, saat kamu pertama kali mengenaliku, pasti kamu ingin menerkamku, dan bilang kemana-mana kalau aku keluarga penjahat. Tapi kamu enggak, malah pura-pura enggak kenal aku. Kamu cuma mengandalkan nempel sama Fu Hanzhou, kan? Lu pikir lu siapa? Lu cuma temen tidurnya. Lu tahu nggak? Dari kecil sampai besar, cewek yang dibawanya ke depan kita, lebih banyak dari semua yang ada di klub ini, jumlahnya. Istri Fu Hanzhou di masa depan hanya aku. Betul kok. Aku dan Fu Hanzhou memang hubungan seperti itu. Kalau lo, semua orang yang melek pasti lihat. Lo yang nempel tanpa malu ke Fu Hanzhou, kan? Dia lihat lo enggak? Lo. Awalnya aku nggak tertarik sama Fu Hanzhou. Tapi begitu lo muncul, aku jadi mau bersaing. Untuk posisi istriku. Paman Fu? Yang ditunjuk langsung calon istri Fu yang dijodohkan hanya aku. Yang nantinya bisa menikah ke keluarga Fu hanya aku seorang. Baiklah. Bahkan kalau lo bisa menikah ke sana, Fu Hanzhou juga nggak tertarik sama lo. Aku bakal bunuh lo. Mau apa? Apa sih? Kalau sakit, pulang aja berobat. Mulai sekarang, di acaraku, siapa lagi yang bawa dia? Kita nggak bakal temenan lagi. Lu Xingqi, akulah sahabat kecilmu. Sekarang kamu malah untuk orang luar, mendorongku. Aku lebih suka tidak pernah mengenalmu. Sial. Pergi. Tunggu saja, sebentar lagi aku akan membuatmu turun bertemu dengan seluruh keluargamu. Nanzi? Lao Fu. Begitulah keadaannya. Dibully, ya? Cuma bisa marah-marah sama aku, mau jalan pincang-pincang pulang. Mau kakinya rusak? Kamu mau ngapain? Turunin aku. Jangan gerak.
Semua gara-gara kamu. Masih bentak-bentak aku? Kamu juga nggak bersalah. Apa kita udah nggak ada hubungan? Jangan nuduh aku. Bilang aja dari awal kalau tunanganmu mau datang. Aku nggak mau pergi buat malu-maluin diri sendiri. Tunangan apaan tuh? Yang ngomong? Yang nikah? Bisa marah, bisa manja. Jadi lebih imut. Fu Hanzhou. Kita stop di sini aja. Sampai di sini. Apa maksudnya sampai di sini? Hubungan kita sampai di sini. Mau mulai ya mulai, mau selesai ya selesai. Nanzi, apa maksud Anda sebenarnya? Kami sebenarnya bukan dari dunia yang sama. Aku terlalu meremehkan masalah ini. Kupikir kita bisa melakukannya. Di ranjang penuh gairah, di luar ranjang dingin, tapi kau lihat sendiri, aku tidak bisa melakukannya. Duniamu terlalu rumit, aku tidak mau mencari masalah. Kalau tidak salah ingat kaulah yang lebih dulu menggodaku. Ya, lalu aku juga tidak tahu, ternyata kau mudah digoda, kita sudah sepakat, bisa kapan saja mengakhiri hubungan. Selamat tinggal. Nanzi dan Zhong Yao berkelahi. Video CCTV itu sudah kukirim padamu. Banyak informasinya. Kau lihat pelan-pelan ya. Bagaimana kau masuk? Waktu itu aku merusak pintu rumahmu dengan tendangan. Aku sudah menyuruh orang memasang yang baru, sekalian aku meninggalkan satu kunci. Kunci yang diberikan Lu Xiao padaku, sama seperti yang dulu. Aku tidak sadar. Oh, kamu tidak sadar. Pantasan ada orang masuk rumah. Kamu bahkan tidak tahu. Dengan kesadaran keamananmu begini, tinggal sendirian lagi. Arna, Tapi kamu tidak boleh tanpa izinku masuk begitu saja. Lagi pula, kita sudah lama berakhir. lihat saja. Fu Hanzu memberikan keuntungan ini ke Xie Lidong. Di dalam game, aku bahkan belum pernah lihat sebanyak ini. Sudah pikirkan cara mengakalinya? Kamu datangkan untuk urusan itu. Ayo, kebetulan aku sudah mandi. Cepat. Apa yang kamu tunggu? Kamu mau apa? Sikap kesatrianya, kelembutannya, sikap dominannya, bahkan saat dia berkata manis dengan gaya yang tak tahu malu, tidak ada wanita yang bisa menolak. Tapi aku malah benci pada semua yang berhubungan dengannya, memperlakukannya dengan dingin. Apa yang ingin kamu katakan? Oh, aku sedang berpikir, jika aku memotret secara diam-diam fotomu sekarang dan menjualnya ke paparazzi, berapa banyak uang yang bisa kudapat? Percayalah. Memotretku di tempat tidur secara diam-diam bisa membuatmu menghasilkan lebih banyak. Belajar sebanyak ini setiap hari pasti melelahkan, ya? Tidak ada cara lain. Aku harus terus meningkatkan diriku, agar tidak tersingkir oleh generasi baru. Cukup dengan satu kata darimu, apapun yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan dariku. Fu Hanzu, aku tahu kamu sekarang cukup tertarik padaku. Karena kita dalam hal itu sangat cocok, jadi kamu bersedia membantuku. Tapi ini membuatku merasa aku lebih rendah, aku tidak bisa menahan diri untuk menyenangkanmu, bersikap baik padamu, berharap kamu bahagia. Seiring waktu aku akan dalam hubungan ini kehilangan diriku sendiri. Aku cukup takut,
Tidak tahu apa kamu mengerti maksudku. Jika seumur hidupku, aku selalu tertarik padamu, Maka kamu harus berolahraga dengan baik, sampai aku pada usia 30 seperti serigala, 40 seperti harimau. Jika kamu tidak mampu maka aku akan. dalam kehidupan dan pekerjaan, kamu itu keras kepala, aku menghormatimu, tapi ada satu hal padamu. Berlaku selamanya. Apa? Kamu tidak perlu bersaing dengan siapapun untuk mendapatkanku. Bagiku, kamu adalah yang abadi satu-satunya pilihan. Kamu apa yang kamu ketahui? Guru Nan terkena masalah, ada hubungannya dengan Zhong Yao. Kenapa ada hubungannya dengan Zhong Yao? Sebelum aku meninggalkan Haicheng ke luar negeri dulu, Zhong Yao memang pergi ke sana untuk belajar. Tidak aneh dia kenal Guru Nan. Segera atur seseorang pergi ke kampung halaman Nanzi, di Haicheng selidiki situasinya. Baik. Zizi keras kepala, pasti tidak ingin aku tahu masalah keluarganya. Pokoknya sudah diselidiki, kita bicara setelah hasilnya keluar. Zhong Yao bilang padaku, kamu mau merebutku darinya. Ya, aku hanya sok kuat. Omongan asal saja. Kamu begitu keras kepala. Karena sudah terucap harus dilakukan, jika tidak mencoba, bagaimana tahu tidak bisa mendapatkannya. Lalu bagaimana kalau yang aku inginkan adalah pernikahan? Selama kamu mau besok pagi, kita pergi ke kantor urusan sipil. Kamu tidak mencintaiku, tapi tetap mau menikahiku? Jika menikah adalah salah satu pengalaman yang harus dijalani. Mengapa saya tidak mencari yang secara fisik saya sukai? Nona Nan, karena tempat tidur sudah digabung. Bagaimana kalau kita juga menggabungkan pernikahan untukmu? Aku punya cukup kesabaran. Kamu bisa mempertimbangkannya perlahan. Uji apakah aku calon pernikahan kontrak yang layak. Saat itu juga apalagi langsung pergi ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan. Aku bahkan berpikir, kita nanti akan berapa anak? Bagaimana jika tidak sengaja punya anak? Kau meragukan grup Fu tidak mampu menghidupi satu anak? Jangan-jangan, kau jatuh cinta padaku? Pertama kali langsung jatuh cinta? Enak. Wah, nggak nyangka. Iri sama calon istrimu. CEO yang nggak bisa masak. Bukan suami yang baik. Oh iya, itu punya kamu? Oh, tinggal di sini dekat kantor. Serius? Hei, aku antar. Sudah keburu, makan pelan-pelan aja. Piringnya nanti aku cuci. Sialan. Di forum perusahaan tiba-tiba muncul banyak foto Miss Xiao Sui dengan beberapa bos klien foto mesra. Nyonya Liu datang bersama mereka untuk menyerang. Kali ini dia pasti celaka. Sungguh karma ya. Lihat tuh, si sialan. Gak tahu malu. Cih. Kak Manrong aku difitnah. Kepala Divisi Tang, kebetulan kamu datang. Kami juga nggak mau memperbesar masalah. Tapi soal ini, Wan Sheng harus memberikan penjelasan. Semuanya tenang saja. Pasti akan saya berikan jawaban yang memuaskan. Kamu yakin kamu difitnah? Aku juga demi pekerjaan. Kamu yang memfitnah aku.
Jangan karena perilakumu sendiri yang buruk lalu menuduhku. Kalau kamu pikir itu aku, langsung lapor ke keamanan aja. Walaupun bukan karena ini. Kamu di forum tidak mengikuti aturan grup. Dengan sengaja menjebak Nanzi. Hal ini juga tidak bisa dimaafkan. Ditambah lagi grup Jiang Che dan putranya terlibat penipuan sudah ditahan. Kamu dan manajer Chai punya banyak hubungan dengan grup Jiang. Manajer Chai sudah ditahan. Lebih baik kamu mengaku saja. Jangan pikir kamu dekat dengan Fu Hanzhou bisa berbuat sesukamu. Kamu cuma mainan. Nantinya, nasibmu akan lebih parah dari aku. Haha. Manajer Tang. Setelah beberapa waktu ini kontak kita semua setuju Nona Nanzi ini karakter dan kemampuan kerjanya adalah yang terbaik. Kedepannya jika bekerja sama dengan perusahaan Anda, kami hanya mengakui Nona Nanzi. Wah, kebetulan sekali. Hari ini saya datang untuk mengumumkan. Nanzi akan menjabat sebagai manajer administrasi bertanggung jawab penuh atas semua proyek. Ini hasil investigasi semalaman semua data yang didapat. Setelah ayah Nona Nan meninggal, ibu Nona Nan sedang hamil jatuh dari tangga. 2 nyawa melayang. 10 tahun ini Nona Nan dan bibinya, Nan Sihui, hidup berdua saja. Guru Nan sama sekali tidak mungkin melecehkan siswi. Zhong Yao pasti sedang memfitnah. Pantas saja Zizi menyerah. Yang dulu sangat dicintainya cello dan tari. Sendirian. Datang ke kota asing untuk berjuang. Aku kira dia berjuang demi masa depan. Ternyata terpaksa oleh keadaan. Tuan Jiang, pantas saja kau butuh setengah tahun untuk mendapatkannya. Nona Nan ini memang bukan orang biasa. Omong kosong. Perempuan yang aku incar pastilah level Dewi. Tapi aku dengar, sudah 2 bulan pacaran. Tapi belum tidur bersama. Bukan maksudku, aku saja tidak buru-buru. Kenapa kau yang khawatir? Aku bilang sama kalian. Aku kasih dia waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan ini, kalau masih tidak mau tidur denganku, aku akan buka bajunya. Biarkan teman-teman bareng-bareng. Hahaha. Tidak jadi masuk. Pesta yang khusus diadakan Jiang Che untukmu, pesta sambutan kepulangan, dan sengaja membawa pacarnya yang baru saja berhasil dia dapatkan. Kisahkan mereka untukku. Pertemuan pertama setelah kembali ke tanah air. Penuh dengan cinta, diam-diam 10 tahun, yang menumbuhkan rasa memiliki. Hanya ingin langkah demi langkah memperhitungkan. Menahannya di sisi. Tapi tidak pernah bertanya. Apakah dia baik-baik saja selama ini? Hei, Nona Nan dibawa oleh tim keamanan. Ada yang melaporkan bahwa di tasnya terdapat barang terlarang. Setelah diperiksa barang terlarang yang ditemukan di tasmu terkait dengan Jiang Che dan perusahaan-perusahaannya bisnis ilegal. Barang-barang ini, apakah itu diberikan oleh Jiang Che? Saya tidak tahu bisnis keluarga Jiang. Juga tidak pernah dari tangan Jiang Che menerima apapun. Kami sudah putus. Lalu dari mana barang-barang ini berasal? Aku tahu siapa pelakunya. Kak Nanzi. Terima kasih atas bantuanmu waktu itu. Aku sengaja datang untuk berterima kasih. Yang Yutong biasanya sangat bermusuhan denganku.
Dia tiba-tiba datang hari ini untuk berterima kasih. Itu sudah sangat tidak biasa. Dan dia baru saja pergi kalian datang untuk menangkapku. Kalian bisa memeriksa rekaman CCTV di bawah gedung kantor. Sebelum kami memanggil Yang Yutong dan memverifikasi semuanya, kamu tidak boleh meninggalkan kantor polisi untuk sementara harus bekerja sama dengan penyelidikan. Nanzi, pengacaramu, sudah mengurus jaminan penangguhan penahananmu. Kamu bisa pergi sekarang. Nona Nan, Direktur Fu menunggumu di luar. Semua prosedur sudah selesai, Pak Fu. Jika ada urusan lanjutan, hubungi saya kapan saja. Terima kasih. Kamu tidak apa-apa? Zizi, ini semua salahku. Aku kurang memperhatikanmu. Aku bersumpah, Fu Hanzhou, tidak akan membuat Zizi lagi mengalami sedikit ketidakadilan. Kukira kamu akan mengusap ingus juga ke bajuku. tidak sama sekali. Ayo, pulang. Setelah orang tua pergi, sudah bertahun-tahun, tidak ada orang yang berkata padaku pulang kata itu. Parkir mobil di pinggir jalan. Aku mau makan. Kamu mau makan? Kukira kamu tidak suka jajanan pinggir jalan seperti ini? Aku tidak selektif seperti yang kamu kira. Dulu waktu kecil sering makan. Di mulut gang seperti itu, di bawah kaki penuh botol bir. Katanya, apakah itu dekat SMA di kampung halamanku? Itu kawasan kota tua. Banyak gang, kabel listrik di atas, saling menyilang. Sampai tidak bisa membedakan rumah siapa. Nah, sekarang, apakah kamu akan meremehkan tempat seperti itu? Justru sebaliknya. Aku sangat merindukannya. Karena di sana, aku bertemu dengan gadis tercantik di dunia. Ini enak. Kamu juga coba satu. Udah lama duduk di pinggir jalan, dingin ya? Ayo, minum wedang jahe. Kamu ada di sini? Enak banget. Lucu banget. Dari mana? Lewat toko hewan, kok kenal? Anggap aja sebagai kado ulang tahun kamu. Makasih ya. Kamu tahu? Kucing kecil ini sama dengan yang aku pelihara waktu kecil, persis sama. Aku pilih dari banyak. Tentu saja sama. Hei, oh iya, ada namanya? Belum. Kamu yang kasih nama. Kalau begitu namanya. Babau. Babau. Babauku kembali. Lalu, kucing kamu yang dulu mana?
Orang tuaku meninggal karena kecelakaan. Setelah mereka pergi, Babao juga hilang. Zizi, masalah keluargamu? Bisa ceritakan padaku? Ceritakan semua hal tentang keluarga. Dia pasti tahu siapa aku. Tapi Fu Hanzhou yang begitu lembut dan sopan. Yang selalu melindungiku dalam segala hal, Fu Hanzhou. Jika aku terus menolak dengan sengaja, kebaikannya, itu terlalu tidak tahu berterima kasih. Baik. Mengerti. Yang Yutong dihasut orang untuk menjebakmu. Dari bukti yang ada, dia sendiri tidak tahu bahwa di dalam tasnya ada barang terlarang. Dia hanya dimanfaatkan orang. Bodoh sekali. Urusan keluarga Xie, aku baru saja membantunya. Dia tidak hanya tidak berterima kasih, tapi malah menjebakku. Apakah ada orang yang kau curigai? Yang bisa terpikir, memanfaatkan Yang Yutong untuk menyerangku. Pasti orang yang sangat akrab dengan hubungan kita. Zhong Yao. Bukankah kau bilang sebelumnya? Jika antara aku dan Zhong Yao memilih pasangan nikah, kau hanya akan memilihku? Lalu jika suatu hari kita berada di pihak yang berlawanan di tempat lain, apakah kau akan ada di pihakku? Zizi, kapanpun kamu akan selalu menjadi satu-satunya pilihanku. Bukankah kamu selalu ingin tahu tentang keluargaku? Kita jamin dulu Yang Yutong. Kirim dia ke rumah bibinya di kampung halaman. Saya sekalian mengajakmu ke rumah keluargaku untuk melihat rumah lama. Tapi hanya bisa melihat dari luar. Sudah dijual ke orang lain. Baik. Terserah kamu. Oh iya, aku baru naik jabatan. Perusahaan akan ada acara team building. Sekarang minta cuti kurang tepat. Aku ingin tunggu setelah team building selesai. Beberapa hari ini biarkan Yang Yutong merenung baik-baik. Lihat apa? Keluar dan tunggu aku. Masa nggak boleh lihat sih? Ini masih siang bolong. Di rumah main kostum seksi. Cuma selera bajunya. Biasa aja. Pikiran lo apa sih? Ini acara camping team building. Semuanya mau cosplay. Aku cari baju lama buat dipakai. Tapi agak kurang pas. Apa terlalu pendek? Lo keluar dan tunggu. Ayo. Ngapain? Baru ini tempat yang pas buat para kuli. Hai. Chujin, lo kok di sini? Perusahaan kami ditugaskan kerja sama promosi. Nggak nyangka lo juga di sini. Perusahaan kami lagi team building. Oh ya, ini sahabatku, Lin Yuxia. Sia-sia. Ini tetangga seberang rumahku. Bisa dibilang adik yang kulihat tumbuh besar dari kecil. Sungguh adik ya. Aku lihat dia. Lihat matanya padamu agak nggak beres. Oh iya, pemandangannya bagus. Aku foto kalian berdua. Ah oke, ayo Ambil ponselku. ambil ponselmu. Wah, bagus. Satu lagi. Bagus, sangat bagus. Kamu tidak apa-apa? Seharusnya tidak pakai heels. Fotonya sudah lihat kan? Rapatmu penting, atau istrimu yang penting? Aku percaya pada Zizi. Kalian sekarang belum menentukan status resmi.
Kita ulangi lagi. Baik, Di sekelilingnya, banyak orang yang memberi perhatian padanya, mungkin cepat atau lambat pergi dengan orang lain. Yang bisa pergi kapan saja tidak perlu dipertahankan. Kak Nanzi. Ah? Enak? kenapa agak mirip? Sepertinya rahasianya ketahuan, tapi aku tidak melakukan apa-apa. Dia datang ke kamp, tapi tidak bilang langsung. Kenapa begitu datang? Langsung memasang muka, masam. Aneh sekali. Di sana sepertinya bos perusahaan kita. Chu Jin ternyata dari perusahaan Fu. Aku pergi bantu memanggang untuk semuanya. Baik. Anak muda itu badannya bagus, kelihatannya dia tipe cowok imut. Apa maksudnya cowok imut? Maksudnya, masih muda, ceria dan penurut, laki-laki yang suka merawat orang. Kalau gitu, aku kasih tahu. Selain itu, ada juga anjing kecil galak, tipe bapak-bapak, husky, dan sebagainya. Pokoknya itu sebutan anak muda. Laki-laki ya laki-laki. Kenapa dibagi-bagi manja atau bapak-bapak? Direktur Fu itu adalah di perusahaan kita, magang baru Chu Jin, kemampuannya bagus, punya ide. Dia anak muda yang sangat baik, dia masuk perusahaan. Selalu menganggap Anda sebagai idola. Segala hal, menjadikan Anda sebagai panutan. Menganggapku idola, merebut wanitaku. Sia-sia tolong ambilkan tas mandiku. Kenapa kamu? Cepat pergi, sebentar lagi sia-sia pasti akan kembali mendesakku ikut api unggun. Menurutmu dia sekarang masih bisa kembali? Baiklah, Pak Fu kamu ternyata bikin perlakuan khusus. Siapa dulu yang berubah sikap? Jelas kamu, begitu datang, langsung nyinyir pasang muka masam padaku. Kamu datang udah sapa aku? Kamu main sama laki-laki lain lagi, bergandengan bahu. Kamu suruh aku sapa, kamu. Jangan asal bicara itu, adik tetanggaku. Pandangan adik tetangga itu padamu tidak seperti lihat kakak. Aku laki-laki, aku tahu jelas. Baiklah. Pak Fu yang sombong, aku jamin aku dan dia hanya persahabatan kakak adik yang murni tanpa pikiran lain sedikit pun. Sekali saja, aku percaya. Berhenti. Wow. Nona dan permainan kita selanjutnya adalah dengan seorang lawan jenis di sini cium selama 10 detik. Wah, cium. Main game harus sportif. Aku tidak keberatan. Cium. Cium. Aku menolak. Kalau gitu, harus terima hukuman. Tampilkan pertunjukan. Aku lihat di sana ada cello, boleh aku tampil? Papa, Mama balet dan cello, aku suka keduanya. Menurut kalian, nanti aku jadi penari atau pemain cello? Wah, sungguh sebuah pertunjukan yang luar biasa pesta visual. Maka selanjutnya, dari wanita cantik ini mulai melanjutkan ke babak berikutnya permainan oper bunga.
Nanti malam ke tempatku. Tempat tidurmu kecil. Apa mataku salah lihat? Nanzi dan Fuzong. Aku menerima hukuman minum. Nanzi. Apakah kamu senggang sekarang? Ada apa? Hari ini aku lihat kamu selalu bersama Direktur Fu duduk bersama. Kelihatannya kalian akrab. Apa kalian pacaran? Mana mungkin. Tidak? Syukurlah tidak. Nanzi. Sebenarnya aku sudah suka kamu lama. Chujin. Sebenarnya, aku selalu menganggapmu sebagai adik. Sebenarnya waktu SMA, aku suruh Yang Yutong untuk memberikan surat cintaku padamu, baru tahu kemudian. Dia tidak memberikan surat itu padamu. Apa kamu tidak tahu? Dia selalu suka kamu. Aku tidak tahu soal itu. Kenapa mukamu merah sekali? Kena flu? Kamu bagaimana? Apa kamu sakit? Aku bawa kamu ke dokter, tahan sebentar. Maaf, kamu tidak boleh membawa Nona Nan pergi dari sini. Siapa kamu? Tanpa perintah Direktur Fu, tidak ada yang boleh membawa Nona Nan pergi. Nanzi. Nanzi. Apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Semua terjadi begitu saja. Justru orangmu yang menghalangiku untuk membawanya ke dokter. Jika terjadi sesuatu, bisakah kau bertanggung jawab? Urusannya bukan urusanmu. Hubungi dokter. Direktur Fu, dari kondisinya saat ini, Nona Nan sepertinya telah mengonsumsi obat halusinogen. Ada sedikit kandungan hipnotik di dalamnya. Kusarankan segera bawa dia ke rumah sakit untuk bilas lambung. Di sini tidak ada fasilitas. Terima kasih. Hubungi jet pribadi untuk segera datang. Hari ini, semua minuman dan air yang pernah bersentuhan dengan Nanzi, selidiki semuanya tanpa terkecuali. Benar-benar sumber masalah. Baru saja lepas dari pengawasanku, dia sudah membuat kekacauan begini. Sudah jelas. Tadi malam pelayan kamp itu yang membubuh obat ke minuman Nanzi. Di belakangnya adalah Zhong Yao. Benar saja dia. Kasus lama orang tua Nanzi dulu. Petunjuk sudah terkumpul hampir selesai. Aku yakin sebentar lagi akan terungkap. Sudah bangun? Ada yang tidak nyaman? Maaf merepotkanmu. Bukan salahmu. Kamu tidak masuk kerja, apa tidak apa-apa? Pekerjaan tidak sepenting dirimu. Oh, iya. Tadi malam, Chujin. Tidak apa-apa kan? Apakah dia akan terkena dampak karena aku? Kamu memang perhatian. Setelah bangun, kalimat pertama yang kamu khawatirkan adalah dia. Aku hanya bertanya asal saja. Lagi pula dia adikku. Wajar saja aku ingin tahu. Marah ya? Soal kejadian tadi malam. Apa kamu masih ingat? Sedikit. Kamu sepertinya terus berbicara denganku. Untung kamu. Anak nakal ini masih punya hati. Jangan bilang aku seperti tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena aku ingat kamu memanggilku, aku tidak akan keluar. Lagi pula, aku ingin menemuinya kapan saja bisa. Menurutmu, aku seharusnya tidak ada di sana tadi malam. Aku mengganggu acara kalian? Kamu ngapain? Sampai karena dia marah besar seperti itu? Karena dia itu apa? Aku marah karena kamu tidak punya otak. Siapapun yang memberi, kamu makan. Siapapun yang menyuruh keluar, kamu pergi. Tidak ada rasa waspada sama sekali. Aku tidak punya otak? Seberapapun aku waspada, jika ada orang yang dengan sengaja ingin mencelakakanmu, bisakah kamu memperhatikan semuanya? Sangat hati-hati. Bisakah kamu seperti aku? Tidak ada yang berani mencelakakanku. Tentu saja kita berbeda.
Kamu adalah CEO Fu yang berkuasa, aku yatim piatu yang tak punya siapa-siapa. Lagi pula, apa hubungan kita? Bukankah kamu hanya menginginkan tubuhku? Apa hakmu untuk mendidikku di sini? Jangan pura-pura peduli padaku dengan wajah menyukaiku. Suka apaan? Jika aku hanya menyukaimu, apa aku rela dipermainkan olehmu? Itu karena aku mencintaimu. Aku tahu kau tidak percaya pada pria, kau juga tidak akan menerima orang yang tidak kau cintai. Jadi aku terus menahan diri. Mengendalikan terang-terangan dan diam-diam aku baik padamu. Orang buta, orang tuli pun seharusnya bisa melihatnya. Aku cinta kamu. Aku sangat mencintaimu. Hanya kamu yang tidak tahu. Wanita brengsek. Kau sudah lama mencintaiku. Seberapa awal? Sebelum malam itu? Fu Hanzhou. Kau pengecut. Direktur Fu Corporation yang terhormat berani marah, berani membentakku, tidak berani bicara jujur. Pengakuanmu tadi bohong, kan? Atau kau diam-diam mencintaiku selama ini? Sakit? Sakit. Iya. Aku memang pengecut, kalau tidak, aku tidak akan diam-diam mencintaimu selama 10 tahun, bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun padamu. 10 tahun. Seandainya tahu kamu adalah manusia tak berperasaan, dan tak tahu balas budi. Aku dulu lebih baik diam-diam mencintai Babao, daripada diam-diam mencintaimu. Jadi saat kamu menjadi murid ayah, sudah melihatku. Sejak pertama kali pergi ke rumahmu, saat uji coba les. Aku sudah melihatmu. Ternyata semuanya bukan kebetulan, juga bukan hanya rasa baru sesaat. Setiap keberpihakan yang dia berikan padaku setiap kali dia mengalah. Semua sudah direncanakan selama 10 tahun sejak lama. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Ada hal yang kamu Fu Hanzhou takuti? Aku takut kalau aku memberitahumu. Bahkan untuk tetap di sisimu, tidak punya hak. Waktu kecil kamu terlalu keras kepala, kamu bilang. Siapa yang kamu nikahi? Dialah pangeran yang pantas untukmu. Kapan aku pernah bilang begitu? Di karangan tertulis begitu. Bodoh sekali kamu. Waktu kecil tulisan asal-asalan. Omongan anak kecil kamu percaya juga? Zizi. Setiap kalimat yang kamu tulis, setiap tanda baca akan aku renungkan dengan saksama berkali-kali. Segala macam. Kemungkinan kamu membenciku seharusnya tidak ada. Dulu aku juga mengira aku hanya menyukaimu. Tapi ketika aku bertemu denganmu lagi, sifat posesifku meledak sampai puncaknya. Aku harus mendapatkanmu. Memilikimu selamanya. Tidak. Kamu sudah tahu dari dulu aku adalah murid gurunan. Waktu kecil, kamu selalu dapat nilai sempurna di IPA. Ayahku setiap hari memujimu di depanku, sulit untuk tidak tahu tentang dirimu. Jadi, maksudmu kamu sudah memperhatikanku sejak lama? Sejak kecil? Kamu adalah panutanku. Tapi saat itu saya keras kepala dan suka menyendiri. Saya tidak berani mendekatimu. Saya takut kamu membenciku. Bodoh ah. Zizi, ketidakadilan yang dialami gurunan dan istrinya akan segera terungkap kamu. Kamu tahu tentang orang tuaku? Kamu sudah tahu, dari dulu. Aku adalah murid gurunan. Kamu lebih memilih pergi berurusan dengan Jiang Che daripada memberitahuku sepatah kata pun, Aku ingin kamu baik padaku karena aku adalah Nanzi, bukan karena aku adalah anak siapa. Karena malam itu bertemu denganmu lagi, aku baru sadar aku juga jatuh hati. Hei, kenapa lari? Saat melakukan hal bodoh kamu tidak takut apapun, kenapa pulang ke rumah sendiri jadi pengecut? Kamu yang pengecut.
Polisi saja sudah melepaskanku. Kamu benar-benar membesar-besarkan masalah. Masih bilang tidak pengecut? Diam-diam mencintai Chu Jin selama bertahun-tahun, tidak berani mengaku kalau aku jadi kamu. Kalau saja sejak dulu lebih berani mungkin sudah mendapatkan yang diinginkan. Kamu bilang apa? Aku dan Chu Jin cuma kakak adik. Oh iya, dia beberapa hari lalu bilang sama aku, asal kamu berubah jadi baik. Berusaha keras masuk universitas. Dia akan di perusahaan terbaik. Menunggumu. Benar, dia benar-benar bilang begitu. Aku bosnya. Kalau dia berani berubah pikiran dan ingkar janji, aku pecat dia. Nanzi, aku sangat mencintaimu. Sudahlah, terlalu palsu. Nanzi, maaf, selama bertahun-tahun, aku selalu tahu kamu baik dan hebat, dan selalu sangat memaklumi aku. Tapi aku selalu berpikiran sempit, melakukan banyak hal bodoh yang menyakitimu. Maaf, kamu kan kakak. Pasti kamu akan memaafkanku dengan lapang dada, kan? Sudah, jangan dekat-dekat aku. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakan Tante Sihui. Aku masuk duluan. Kalian tidak masuk duduk? Bibiku dan ayahmu mungkin sekarang sedang menunggumu untuk main pukul-pukulan sama kamu. Aku tidak jadi masuk jadi penengah. Ayo, aku ajak kamu tarik jaring. Makasih ya. Sayang, mampus lo. Sayang mati kau. Kak Hanzo Nanzi yang menggangguku duluan, dia pantas mati. Kau yang pantas mati. 10 tahun lalu, Guru Nan menemukan kau dan preman rambut pirang di luar sekolah memakai barang terlarang, hanya menegurmu sedikit. Kau malah memfitnah, bahkan menyuruh orang membunuh. Sekarang, menghasut orang lain, berkali-kali menjebak Nanzi tapi gagal, kau mau membunuh lagi. Aku tidak. Kau mengarang. Kau dibutakan oleh wanita ini. Semua bukti sudah ada di pengacara, semua yang terlibat, Anda, sudah diamankan. Sebaiknya kau berhenti melawan sia-sia. Sayang. Dasar perempuan, dulu ayahmu ikut campur. Dia pantas mati. Sekarang kau berani merebut priaku. Kau juga pantas mati. Baiklah. Kita lihat saja. Siapa yang mati duluan? Keluarga Zong selama ini, tindak kejahatan mereka, akan segera terungkap ke publik. Saat itu, seluruh keluargamu, berkumpul saja di penjara. Kak Han, Zo, aku tahu salahku. Ampuni aku. Ampuni, keluarga Zong. Aku mohon, sungguh. Bawa pergi. Fu Hanzo. Terima kasih. Hukum itu tegas, dan tak ada yang lolos. Hanya maaf, aku datang terlambat. Tidak apa-apa. Meski lambat, namun tepat, kau datang di waktu yang paling tepat, hadir di sisiku. Ayo, ada satu hal penting lagi. Kalau dulu tidak dijual masih bisa aja kamu masuk lihat. Baba. Baba, kenapa kamu di sini? Di sini ada kenangan terindahku. Juga tempat yang paling kurindukan. Langsung kubeli. Ayah, ibu. Kalian bisa benar-benar tenang sekarang. Murid terbaik kalian Fu Hanzo mewakili kalian. Membersihkan 10 tahun aib dan ketidakadilan membalaskan dendam kalian. Piano ini yang ada di ruang pianomu. Dulu, saat lelang di luar negeri kebetulan melihat. Teringat padamu. Langsung aku beli. Rumah ini juga kamu yang mendekorasinya sendiri, kan? Bahkan, Tante tidak ingat detail. Sekecil ini tidak bisa mereproduksi dengan begitu akurat. Tidak ada orang lain selain kamu. Akhirnya kamu bisa berpikir cerdas untuk sekali ini.
Aku ingat dulu kamu paling suka menari. Kebetulan beberapa tahun ini, aku juga belajar sedikit. Kalau begitu, Nona Nan maukah kamu menari denganku? Tentu. Nanzi, gadis yang aku cintai selama 10 tahun, nikahlah denganku. Maukah kamu? Aku mau.